Jadi sebagai review, nanti untuk hari ini, targetnya adalah mengerjakan soal ini. Ya. Kemudian perhatikan baik-baik. Jadi di sini nanti ada review. Salah buka rupanya. Oke, satu lagi. Sebentar. Pada penampang tersebut. Jika pada penampang bekerja gaya lintang sebesar 100, gambarkan distribusi tegangan gesernya. Nah, nanti yang dikerjakan ini, sudah saya kirim juga ya. Coba dicek di WA. Sudah diterima? Sudah, Pak. Tolong dijawab ya, dijawab perwakilan ketua kelas atau PJ. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Sudah, Pak. Jika pada penampang bekerja gaya lintang sebesar berapa itu di WA? 17,5. 2 baris dari bawah. Jika pada penampang bekerja gaya lintang sebesar 800. 800, Pak. Itu diganti ya, diralat 80. Diralat Oh iya, Pak. 80. Ya. Oke. Jadi ini ya. Anda ingat bahwa yang pertama ini membahas tentang tegangan lentur. Jadi yang pertama ini yang dibahas adalah tegangan lentur. Yang dibahas pertama ini adalah tegangan lentur ya. Jadi dari sini sampai sini itu tegangan lentur. Dari sini sampai sini itu tegangan lentur yang dibahas ya. Oke. Ini adalah tegangan lentur. Samatikan notifikasi atau enggak usah ya. Oke. Jadi yang dibahas di sini adalah tegangan lentur. Tegangan akibat M. Tegangan sama dengan M dikalikan J dibagi dengan I. Jadi sebelum membahas ini, sebelum menghitung M, jadi yang dicari adalah M-nya. Berapa M-nya? Ini perhatikan ya. Tegangannya sudah diketahui 17,5 megapascal. Jadi ini J-nya dicari, kemudian I-nya dihitung. Ingat rumus tegangan lentur ya. Ingat rumus tegangan lentur. Jadi yang pertama dilakukan adalah hitung titik pusat. Jadi hitung titik pusat dulu di mana? Lokasi titik pusat. Lokasi sentroid di mana? Untuk menghitung, Anda harus menetapkan dulu sumber referensi. Apakah sumber referensinya di sini? Apakah sumber referensinya di sini? Ini adalah sumber referensi. Boleh di situ titik C ya, atau boleh di sini. Ingat pertama kali semester 1 menghitung titik pusat. Jadi harus menghitung, harus melihat, harus menentukan sumber referensi. Oke. Sumber referensi di sini. Tentukan sumber referensi. Kemudian bagi-bagi penampang. Ya. Penampang dibagi menjadi misalkan bagi 3. Titik pusat ya. Ini penampang 1, penampang 2, penampang 3. Kemudian harus ditetapkan titik pusatnya di sini, maka Anda akan hitung ini berapa ini jaraknya ini. Ini yang dihitung. Titik pusat
Misalkan ini YC, titik pusatnya di sini misalkan ya. Sehingga nanti besarnya YC akan diperoleh sama dengan A1 kalikan Y1. Y ini jarak ke sumbu referensi. Tambah A2 kalikan Y2 tambah A3 kalikan Y3 dibagi dengan A, total. Dibagi dengan A. Maka ketemu YC. Kalau sudah ketemu YC, ditulis di sini berapa ini YC-nya. Titik pusatnya ada di sini, misalkan notasinya sentroid. Oke. Nah, itu menghitung titik pusat. Ingat, jangan lupa satuan. Jangan lupa satuan. Kalau tidak pakai satuan, salah nanti. Jangan lupa satuan. Oke, itu menentukan titik pusat. Ada tim mencatat nggak ya? Mencatat, Pak. Catat ya. Itu kan review ya. Nanti bisa dibuka ini, bisa dibuka catatan yang dulu. Ya, Pak. Atau kalau pakai laptop bisa screenshot. Oke, itu mencari titik pusat ya. Jadi itu adalah mencari titik pusat. C. Yang kedua, menentukan momen inersia. Jadi menentukan momen inersia penampang. Nah, momen inersia penampang. Berapa IX? Jadi ini netral axis. Ini adalah sumbu X. Menentukan momen inersia penampang. Jadi 1/12 B pangkat 3. Jadi contohnya nanti oke. Nanti hitung berapa IX1, IX2 ya. Jadi untuk menghitung IX ini sama dengan IX1 penampang 1 ya, tambah IX2 tambah IX3. Itu adalah IX. Jangan lupa satuan, misalkan cm, ini boleh cm pangkat 4. Jangan lupa satuan. Masih ingat kan menghitung momen inersia penampang? Ingat, Pak. Masih, Pak. Ya. Jadi 1/12 kali 25. Ini X1 ya. 1/12 kali 25 kali 5 pangkat 3 ditambah dengan luas ini, luasan 1 kalikan jarak kuadrat. Jaraknya dari sini ke sumbu X. Ya, dan seterusnya. X. Ingat langkahnya? Oke. Nah, baru kemudian tegangan. Jadi di situ diketahui bahwa tegangannya tidak boleh melebihi 17,5 megapascal. Tegangan di mana? Tegangan di sisi atas. Perhatikan letak tegangannya, berarti tegangan di mana itu? Tegangan di sini, sisi atas. Di sini itu tegangannya tidak boleh lebih dari 17,5. Jadi saya ulangi lagi. Tegangannya di sini. Oke. Tidak boleh melebihi 17,5. Berapa tegangan di sini? Tegangan di sisi atas. Tegangan di sisi atas itu sama dengan M
dikalikan Y atas dibagi dengan IX. Y atasnya mana? Dari sini sampai ini. Nah, ini adalah Y atas. Sampai serat dan tinjau. Ini adalah Y atas. Maka kita akan memperoleh nanti mendapatkan berapa besarnya M. Oke. Y atas diketahui, IX dihitung, tegangan ini, tegangan A-nya sama dengan 17,5 megapascal. Oke. Jadi kita dapatkan berapa besarnya M. Oke, sama dengan, jangan lupa satuan ya, satuan. Oke, ini adalah hitunglah momen lentur yang bekerja pada penampang tersebut. Oke. Jadi kita review titik pusat penampang. Kalau kita menghitung titik pusat penampang, kita harus tahu luasan, ya, luasan bidang, persegi, kemudian mana titik pusat, kemudian apa itu status momen kita gunakan dalam menghitung C. Kemudian kita hitung IX, baru mencari tegangan. Jadi ini dicari. Selesai. M-nya ketahuan berapa itu? Berapa hasilnya M-nya di situ? 57829,827 Newton meter. Sudah dikirim. Jadi pertanyaannya adalah momen. Ingat, jangan mengerjakan yang tidak ditanyakan. Jadi kerjakan proses untuk mencari M. Kerjakan proses untuk mencari M. Dari mana prosesnya? Dari atas sini. Terus sini. Nah, ini proses. Jangan mengerjakan yang lain. Karena yang ditanyakan adalah momen lentur. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk yang 17,5 megapaskalnya, dirubah dulu nggak, Pak? Di satuannya. Ya, satuannya harus sama nanti. Apakah satuannya semua dalam Newton? Apakah dalam kilonewton? Ya, disamakan. Apakah dalam milimeter? Apakah dalam sentimeter? Apakah dalam meter? Sama. Jadi harus disamakan dulu satuannya. Tidak asal perkalian aja. Tidak asal dikali bagi, tapi harus samakan dulu. Masih ingat ini berapa 1 megapascal? Nah, jadi nanti ketemu megapascal, ketemu kilonewton, ketemu newton, atau ketemu dengan milimeter, sentimeter, atau meter. Silakan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk megapascal diubahnya ke apa ya, Pak? Biasanya. Silakan tetapkan dulu mau pakai apa. Apakah pakai kilonewton dan meter, ya? Kilonewton untuk gaya dan meter untuk panjang boleh. Jadi semua harus meter ya, senti-senti ini harus dimeterkan semua. Atau newton milimeter juga boleh. Silakan tetapkan dulu. Di sini tidak ada kewajiban untuk harus ini, tapi satuan harus samakan. Masalahnya ingat nggak satuan-satuan ini? Pernah dipelajari nggak dulu di semester 1? Kalau semester 1 pakainya ton, Pak. Ton force. Nah, ini kelas kemarin saya tanyakan. Apakah di semester 1 pernah menggunakan SI, sistem internasional? Apakah pernah menggunakan sistem satuan internasional? Tolong dijawab. Apakah Pernah, Pak. Pernah. Satuan gaya apa? Satuan beban apa? Satuan gaya? Newton. Newton, ya. Yang ini kita gunakan SI. Soal ini kita gunakan SI. Kalau gaya jangan kilogram pos, jangan ton, tapi dalam newton, kilonewton begitu ya. Ya, pakai SI. Kita biasakan SI. Walaupun nanti kita menggunakan USCS, kemudian di Indonesia juga
ada satuan khusus namanya, gitu. Kita gunakan SI ini. Ya, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Ini kan harus dihafalkan itu, Newton. 1 saja dihafalkan, nanti lainnya dikonversi. Punya catatannya? Bagaimana konversi satuan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Oke, berarti saya berikan nanti ya konversi satuan ya. Konversi satuan saya berikan. Oke, nah bagus itu. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada feedback ke saya. Sistem satuan. Kalau punya laptop, punya HP gampang. 1 Newton itu konversinya berapa? 1 kilonewton konversinya berapa? Ya. Tapi oke, nanti saya berikan tabelnya. Ya. Oke, begitu. Ada lagi? Jadi ini satuannya boleh disamakan ya. Mau ke Newton boleh, kilonewton boleh. Tapi harus sama. Kalau Newton, Newton semua. Kalau kilonewton, kilonewton semua. Kalau meter, meter semua. Jangan campur aduk, dikalikan begitu ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa ya? Pertanyaan yang kedua apa? Distribusi tegangan geser, Pak. Ya, gambarkan distribusi tegangan geser. Ini gambarnya. Gambarnya ini. Gambarnya itu. Untuk tegangan gesernya 100 kN. Tetapi untuk soal nanti, berapa tegangan gesernya? Gaya lintangnya berapa? 80 kN. Jadi hari ini tujuannya adalah Anda mengerjakan soal satu tadi, soal ini. Sekaligus review mulai dari titik pusat, momen inersia, tegangan lentur, kemudian tegangan geser, tegangan akibat Q. Ya, begitu. Nah, untuk tegangan akibat geser, rumus umumnya kan tau tegangan geser, gaya lintang notasinya apa ya? Gaya lintangnya. Di statika apa gaya lintang notasinya? D. Apa? D. Dikalikan statis momen dibagi dengan lebar pada titik yang ditinjau dikalikan dengan I, begitu kan? Iya, Pak. Ya, Pak, betul, Pak. Ya, tegangan geser ini. Jadi untuk tegangan geser ini nanti, jadi misalkan untuk kita terapkan di sini ya, kita terapkan, misalkan tau 1, nanti berapa S1, berapa B, kemudian berapa X begitu. Maka kita tentukan dulu titiknya. Jadi kalau tidak bisa tentukan, kita ingin menentukan berapa tegangan geser di titik 1. Titik 1. Tentukan titiknya. Maka S1 sama dengan 0. Ini adalah tau 1. Tau 1 sama dengan 0. Kemudian di titik 2. Titik 2 ini B-nya dari sini. Ini B-nya. Nah, selebar 25. Ditentukan ketemu ini dari sini sampai sini. Oke. Ini adalah besarnya tau 2 sama dengan ini. Tau 2. Kemudian 3 di sini. 3. Lebarnya hanya 5 meter saja. 5 cm saja.
Ini adalah tau 3 dari sini sampai sini. Ini adalah tau 3. Kemudian tau 4 pada garis netral. Tau 4. Dari sini sampai sini. Ini sama dengan tau 4. Kemudian tau 5 di sini. Tebalnya hanya 5. B-nya pakai 5. Berarti dari sini sampai sini. Ini adalah tau 5. Tau 5. Kemudian tau 6 di sini. 6. Dari sini, tau 6 dari sini sampai sini. Jadi ini nilainya sama dengan tau 6. Sedangkan tau 7 itu sama dengan 0. Tau 7 sama dengan 0. Nah, ingat lagi ini ya. Ingat lagi. Ini adalah diagram tegangan geser. Tulis namanya ini. Ini gambar di bawahnya sini ya. Gambar atau diagram. Diagram atau gambar tegangan geser. Geser begitu. Oke. Atau tau. Ya. Ini boleh pakai tabel ini ya, pakai tabel. Jangan lupa satuan. Ya. Jangan lupa satuan. Jangan lupa satuan. Seringkali tidak pernah betul nulis satuan ya, satuan. Jangan lupa satuan. Saya ingatkan terus ini, satuan penting ini. Satuan. Oke. Jangan lupa satuan. Ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa satuan. Nah, review. Ini dicek lagi harganya nanti. Dicek. Ya gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ya. Jadi soalnya ini, gambarnya ini ya. Gambarnya ini. Digambar lagi nanti. Jadi kalau gambar, ini perhatikan ya, seperbesar dikit ya. Kalau menggambar, ukuran. Kalau menggambar ada ukuran. Itu dari mana sampai mana ukurannya? Lihat ini, 25 cm contohnya ya. 25 cm itu dari sini. Dari sini sampai sini. 25 cm. Jadi ukuran itu ini, dari sini ke sini 25 cm. Nah, 25 cm. Tepat gitu. Ini 5 cm. Oke. Ini 35 cm. Oke. Ini 15 cm. Kelihatan ya gambarnya? Oke. Ya, ukuran tepat. Jadi jangan ngambang, ya. Jangan terpotong-potong. Jadi garisnya cuma sampai sini gitu. Salah. Karena yang dimaksud adalah ini. Nah. Ukuran. Kemudian kalau menggambarkan diagram, jadi misalkan ini 1.1.2 berimpit dengan titik 3, 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7. Itu gambarnya juga harus disamakan. Jadi garisnya dari sini, dari atas ini. 1 di mana? Di sini. Nah, ini 1. Ini dari sini ya. 2.
Ini garis netral 4. Ini 5 dan 6, gitu kan garisnya. Kemudian ini 7. Oke. Sehingga gambarnya nanti di sini. Jadi misalkan gambarnya mulai dari sini. Nah, ini begitu. Kemudian diukur. Ini parabola. Ini parabola. Demikian. Kemudian ada discontinue. Demikian parabola. Nah, parabola. Demikian. Kemudian discontinue. Nah, diukur benar nih. Ini adalah tau 1, ini tau 2, ini tau 3, ini tau 4 dari sini, ini tau 5, ini tau 6, ini tau. Jadi gambarnya harus jelas ya. Harus jelas gambarnya. Ada pertanyaan? Pak, dikerjain ini di kertas HVS. Nah, dikerjakannya boleh di HVS, boleh di kertas catatan, buku catatan boleh. Jadi coba belajar saja yang ingin tahu biar ada masukan nanti ya. Jadi unstable, jadi nggak stabil nih sinyal saya. Ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya ngerjainnya tau 1, tau 2 sampai tau 7-nya pakai tabel nggak apa-apa Pak? Boleh, ya. Yang penting kalau perhitungannya banyak dan berulang pakai tabel bagus itu, sistematis. Tidak diurai, diulang-ulang gitu ya. Pakai tabel kan lebih bagus. Ya, Baik, bisa Pak. pakai tabel. Jadi kerjakannya boleh di buku catatan, boleh di kertas HVS. Karena nanti yang dikumpulkan adalah PDF-nya. Difoto atau di-scan, kemudian dikirim di email. Kirim di email. Jadi sekarang ada waktu sekitar 2 jam. Nah, silakan dikerjakan gitu. Kemudian mulai dikirim ke email nanti. Ya. Jadi nanti mulai berapa jam ya selesai ini satu soal tadi? Kurang tahu Pak. Ya? Setengah jam? 1 jam? Oke. Dari Bapak saja Pak. Hah? Dari Bapak saja. Jangan dari saya. Ini kan tugas ya. Yang penting bukan waktu sekian jam, tapi mengerti ya, permasalahan mengerti. Memahami, menguasai. Jadi mulai titik pusat, kemudian momen inersia penampang, tegangan akibat lentur, tegangan akibat daya lintang. Ya, gitu. Ya, kalau menurut saya, nanti misalkan dimulai sekarang, pas istirahat, nanti silakan di email mulai jam 13.30. Jadi mengerjakan, yang selesai langsung di email, di PDF-kan, di foto, PDF-kan, scan, kemudian di email mulai 13.30. Pak, saya baru selesai jam 3, silakan saja. Saya selesai baru jam 4, silakan saja. Boleh. Yang penting mengetahui ya, dan feedback untuk saya. Jadi kalau misalkan tadi tentang satuan, oh perlu kita review kalau begitu satuan. Ya, begitu. Terus minggu depan, materi sudah saya terus bagikan juga. Minggu depan nanti ada tegangan kombinasi ya, tegangan kombinasi, ada eksentrisitas.
Targetnya nanti soal nomor 17 dan 18. 17 dan 18. 17 dan 18 tidak diselesaikan minggu depannya lagi dikumpul nanti ya. Jadi ada progres, ada latihan, ada teori, ada latihan, atau ada teori, ada praktek, teori, praktek, begitu setiap hari ya. Ada ya. Saya rasa nggak berat ini ya. Jadi manfaatkan waktu. Jadi waktunya terukur. Saya tidak memberikan tugas yang perlu waktu semalam, enggak. Tugas supaya mengerti 1 jam saja, 1,5 jam sampai 13.30, 13.50 begitu. Kalau belum tahu, tanyakan sebanyak-banyaknya. Jadi minggu pertama, minggu kedua itu penting sekali karena revisi semester 1. Dan jangan nunggu temennya. Jadi nanti temennya membuat satu, terus kemudian di-share, ya, ditulis ulang. Ini sering terjadi, kesalahan seperti itu. Yang di temennya salah, ikut salah semua. Titik komanya juga salah. Sampai mengerjakan yang tidak ditanyakan juga. Jangan mengerjakan yang tidak ditanyakan, kecuali proses untuk mendapatkan yang pertanyaan. Ya. Jangan mengerjakan yang tidak ditanyakan. Jangan lupa menulis satuan begitu. Pak, Ya, izin bertanya Pak. silakan. Rizky atau Kavi? Rizky silakan. baik Pak. Ini saya masih nggak ngerti ininya Pak. Apa namanya yang konversinya Pak? Yang kayak misalnya KN itu harus sama apa? Newton harus sama apa gitu Pak? Saya masih nggak ngerti Pak. Konversi satuan. Ya Pak, konversi satuan. Oh ya. Ada lagi. Konversi satuan. Apakah ada Anda punya pegangan buku nggak? Fisika, kemudian Ada Pak. Ada kalau buku fisika dasar Pak. ada satuannya nggak? Ada Pak, satuan. Nah, bisa dilihat di situ nggak? Kalau misalnya yang kayak satuan SI yang dasar mah ada Pak. Dari internet. Ya. Saya nyimpan. Ya. Ya coba digali, di-share nanti ya. Digali. Sudah. Saya carikan ya. Dan referensi. Silakan lainnya kalau ada. Kamu nanya Pak. Ya. Pak, kalau misalkan udah ngumpulin jam 13.30, Ya. terus jam 2-nya merasa ada kesalahan gitu Pak, ada revisian, apakah boleh mengirimkan kembali Pak atau gimana? Sekali saja ngirimnya. Sekali saja. Dicek dulu ya. Ya Pak. Dicek dulu. Terus Sekali Pak, masuk. ini biasanya kalau di email tuh suka agak ngantri dulu ngirimnya, jadi nanti mungkin kalau misalkan terlambat lapor ke Bapak aja gitu ya Pak. Nggak usah. Jadi kan nanti saya ada catatannya kan. Yang selesai jam 1:30 silakan langsung kirim. Selesai jam 2 langsung kirim. Selesai jam 3 langsung kirim. Iya, Pak. Aja. Tapi gunakan sebaik-baiknya. Jadi tujuannya semua mengerjakan masing-masing. Terus kemudian
tahu ya, tahu isinya, konten, substansi dari materinya gitu ya. Ya Pak, makasih. Ya. Oke, saya lagi carikan satuan nih, sistem satuan. Ada lagi, silakan. Saya carikan di salah satu referensi nanti, terus kemudian saya kirim ya. Ya WA saja. Email saya sudah tahu kan? Email? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekalian saja, Pak. Belum, Pak. Oke. Email. Ini saya dapatkan satu satuan ya. Saya dapatkan contoh untuk satu satuan dari referensi. Oke. Oke. Kelihatan ya? Ya, United States Customary Units. Jadi satuan yang biasa digunakan di United States. Dan ekivalennya dalam SI. Misalkan untuk panjang, ya, panjang. 1 feet itu berapa meter nih? 1 feet berapa meter? 0,3048 meter, ya. Ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Apa? Jadi 1 feet sama dengan 0,304 meter. 1 inch 25,40 mm. 1 mile 1,609 km. Ya. Titiknya dibaca koma nih. Oke. 1 feet berapa inci? 1 feet itu sama dengan 12 inci nanti ya. 12 inci. 1 kip. Ini ada satuan kip juga. Ya. Satuan kip. Kip itu adalah kilo pound. Jadi kalau 1 pound itu sama dengan 4,448 Newton. Kalau kip 1 kilo pound. Jadi 1000 Newton. Kalikan 1000 jadi kilo ini. Nah, kilo. Kip itu adalah kilo pound. Massa 1 ton FOS 1 ton 907,2 kg. Tidak persis 1000. Momen pound feet. Oke. Momen inersia inci per 4. Nah, nanti sampai pada pressure. 1 lb per feet pangkat 2 itu 47,8 Pascal. 1 lb per inci kuadrat. PS itu apa? PSI. Pound per square inch. Pound per square inch. Ini kecepatan. Volume. Liquid bulk gitu. Oke. Antara lain ini ya, nanti bisa dibaca. Dihitung-hitung nanti konversinya ya. Konversinya dihitung. 1 Pascal sama dengan 1 lb per feet kuadrat sama dengan 47,88 Pascal. 1 PSI 6,894 Pascal gitu.
Jadi sebagai gambaran, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Oke. Ini USCS. Oke. Dari sumber ini. Oke. Apakah ada sumber lain? Ada. Apakah ada sumber lain? Ada. Cari, cari. Ya. Ini misalkan ada massa 1 kilogram. Kelihatan ya di gambar? Di massa 1 kilogram. Kemudian percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Maka gayanya adalah force-nya 1 Newton. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau berat, masanya 1 kilogram, gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat, maka beratnya sama dengan 9,81 Newton. Ini kan konversi seperti ini ya. Oke. Ini Newton, tadi sudah saya sampaikan, begitu. Ini konversi-konversinya. Ya. Terus ini awalan. 1 kilo itu 10 pangkat berapa? 1 kilo itu 1000 kan? 1 kilo itu 1000. Ya. Jadi 10 pangkat 3. Ingat simbolnya bukan K besar, tapi K kecil. Prefix awalannya kilo, kilogram, kilometer, begitu. Nah, 1 tera itu 10 pangkat 12. 1 giga 10 pangkat 9. Ini digunakan satuan apa ya? Giga ini. Anda menggunakan nih. Saudara menggunakan satuan apa nih? 3 giga ini. Buat apa? Kuota. Punya hard disk, punya flash disk. Punya Pak. Punya Ukurannya Pak. apa itu? Ukurannya apa? Pak, 1 Gigabyte. tera Byte, Pak. Pak. 3 tera Giga. ya. Ya ini ternyata sekarang sudah kita gunakan ini 10,12. 1 tera begitu. Yang besar sudah kita gunakan sampai 10 pangkat 12. Tapi yang paling kecil atau 10 pangkat minus 19, apakah sudah kita gunakan? Kita belum ya, kita baru menggunakan nano itu baru 10 pangkat minus 9. Ini nano itu sudah paling hebat itu. Nano, mikro biasa, nano gitu. Nah ini prefix yang biasa kita gunakan. Prefix yang biasa kita gunakan. Unit area, ya ini prefix. Oke, US customer unit. Nah ini, oke. Nah ini penting nih. Pressure, tekanan atau stres, tegangan. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Nah, 1 Pascal, 1 Newton per meter persegi. Dan seterusnya. Oke. 1 revolusi sama dengan 2 V radian. Sama dengan 360 derajat. Ini penting juga. 1 keliling lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Ini dalam derajat. Tapi kalau dalam radian itu 2 V radian. Ingat konversi ini. 1 putaran 2 V.
radian sama dengan 360 derajat. Ingat ya? Ya. Atau ini saja saya kirim ya. Jadi tidak sepotong-sepotong ya, ini lengkap ini ya saya kirim. Saya pilihkan nanti. Baik, Pak. Ya boleh Pak. Nah, sumbernya dari ini. Sumbernya ini apa ini? Astronaut ya. Oke, ini satuan. Chapter 1. Ya, bukunya ini. Oke. Ini sudutnya. Judulnya ini. Nah, judulnya ini. Static and Mechanics of Material, Ferdinand P. Beer. Ini banyak digunakan ini. Ini digunakan. Saya pilihkan beberapa halaman tadi ya. Saya kirim. Atau mau satu buku utuh? Boleh satu buku utuh juga, Pak. Tapi kapan bacanya ya? Ya. Ya. Oke. Nanti saya pilihkan. Oke ya. Jadi saya pilihkan. Pak izin Pak Rizky bertanya. terus. Pak izin. Mira. Di layar kelihatan siapa? Amira. Saya Ya, kenapa nggak kelihatan ya? Ya. Ini jadi buku ini. Kelihatan nggak kelihatan ya? Ini buku. Kelihatan. Kelihatan coba. Oke, bukunya ini. Mechanics of Material. Ini buku populer nih. Jadi ini buku-buku yang tahun 2000-an ya, tahun 2000-an tentang material. Jadi nanti kalau kekuatan bahan itu ada mechanics of material begitu. Kemudian ada lagi tadi yang saya buka tadi, mechanics of material. Mechanics of material. Tebal-tebal juga ini. Ini saya ambilkan dari mechanics of material. Saya ambilkan dari sini. Oke. Jadi kalau semuanya terlalu tebal nanti ya, saya pilihkan yang baca aja. Kalau nanti mau sekolah lagi bisa.
Gitu. Oke, begitu. Jadi setelah ini nanti saya pilihkan tadi beserta sumbernya. Ya. Sumbernya saya pilihkan. Ini campur dengan statika ya. Statics and Mechanics of Material. Statics and Mechanics of Material. Ya, ini. Ini edisi tahun berapa ini ya? Tahun 2011. Tahun 2011. 2011. Kalau di statika Anda pernah belajar balok Gerber kan ya? Amira? Pernah belajar balok Apa? Gerber? Iya, Pak. Kan kalau dicari di referensi sekarang nggak ketemu. Itu adanya tahun dulu, tahun Orde Lama sebelumnya dulu ya. Henry Gerber. Itu balok bersendi ya, yang memasang sendi pada balok menerus. Kalau dilihat di teks sekarang, nah nggak ada nih. Ada ini statika 1 ya. Statika 1 ada centroid, center of gravity, analisis struktur statika 1, momen inersia, stress strain, torsi, pure bending. Oke. Deflection, kita belajar deflection nanti. Nanti saya pilihkan saja yang berkaitan ya, biar nggak terlalu banyak. Kolom kita belajar juga sekarang nanti. Oke, begitu. Berapa giga ini? Oh, besar ya. Di atas 50 mega. Ya. Oke, untuk ceramah cukup hari ini. Jadi silakan saja dipelajari secara sistematis ya, tadi. Selain ada kuliah nggak ya? Udah nggak ada, Pak. Pak mau nanya, untuk angka di belakang komanya berapa angka ya? Earphone jadi nggak dengar tentang ngomong apa. Ya, dengaran sekarang ya. Pak, untuk angka di belakang komanya berapa angka ya, Pak? Seteliti-telitinya. Gimana yuk? Walaupun nanti dibulatkan karena ini masih teori seteliti-telitinya. Jadi kalau nilai V itu berapa ya? 3,14. 3,14. Tapi kalau mau lebih teliti di kalkulator ada itu pencet V begitu. 3,14 sekian. Yang dibulatkan terakhir saja nanti gitu. Seteliti-telitinya. Jadi kalau dari awal nanti dibulatkan satu angka di belakang rumah, lama-lama kalau panjang prosesnya itu selisihnya bisa signifikan. Bisa signifikan. Jadi kalau sudah aplikasi, nanti mungkin cukup 2 angka di belakang koma. Tapi kalau 2 angkanya itu dari awal, kan bisa beda nanti. Oh ini perhitungan Amira beda dengan Andika. Gitu. Ya karena pembulatan. Tapi kalau sudah praktis, V kuadrat berapa? 10. Begitu nanti ya. Gravitasi berapa? 10. Jadi biasa nanti diterapkan V kuadrat berapa? 10. Gampang kan? Sakit bodoh. V kuadrat 10. Kemudian gravitasi berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Oke, silakan ada lagi.
Boleh, 2 juga boleh, 3 juga boleh. Ya. Maksudnya belajar ketelitian, walaupun nanti di praktek ya, di aplikasi nanti kan, tadi saya berikan contoh kan, gravitasi itu bisa dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat, walaupun aslinya 9,81, 9,806. Anda pernah, ini ada beberapa kota ya, Anda berasal dari beberapa kota. Sadar nggak bahwa gravitasi di tiap titik itu berbeda? Saya pernah masuk lab, ya, lab di Samarinda, di Semarang, di Jogja, di Bandung itu beda nilai gravitasinya. Tapi kita ambil rata 9,81 sekian. Ada perbedaan itu dalam fisika. Kalau dalam praktek nanti malah dipakai 10, jadi kelipatan 10 nanti. Coba nanti di tegangan ya, tegangan beton gitu. Cari mudahnya, nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang ya kita coba teliti lah gitu. Seteliti-telitinya. Nanti walaupun prakteknya dibulatkan. Cukup? Kalau sudah cukup, semua on cam dulu. Kameranya dibuka.